Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Dengan saya Rena Ariyanti dari SMK Negeri 1 Cidaun. Saya Kau Solihin dari SMP Negeri 1 Cidaun. Dan saya Ajen Supriyatna dari SDN Cinerang 2. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ajen, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Ibu, alhamdulillah sehat. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah saya baik Pak. Pak Ajen, hari ini Bapak akan melakukan coaching terhadap Pak Gaos ya. Iya. Dan Bapak meminta saya untuk menjadi observer atau pengamat dalam pelaksanaan coaching Bapak tersebut. Betul begitu Pak? Iya betul. Nah baik, sebelum saya melaksanakan atau mengamati coaching Bapak ya, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam melakukan pengamatan. Yaitu saya harapkan Bapak sudah mengetahui prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, ya, kemudian proses kreatif dan dapat memaksimalkan potensi coaching. Iya. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi dari coaching juga ya Pak, meliputi presensi atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dengan rasa, dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir tentunya saya juga berharap Bapak nanti dalam proses percakapan tidak lupa menggunakan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Apakah Bapak sudah memahami rubrik yang akan menjadi penilaian dalam pengamatan nanti? Insya Allah paham. Baik, tentu ini bukan kali pertama Bapak melakukan coaching ya. Nah sebelumnya Bapak melakukan coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Nah kira-kira dalam coaching Bapak sebelumnya, kompetensi mana yang masih Bapak anggap masih perlu pengembangan nih dalam coaching yang akan dilaksanakan sekarang? Berdasarkan pengalaman yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Hal itu dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait masalah yang dihadapi coachee, serta untuk menumbuh kembangkan ide-ide coachee dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian selain itu juga saya ingin mengembangkan prinsip coaching, yaitu menjalin kemitraan dengan coachee agar coachee lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Gitu Bu. Oh baik, jadi ada 2 poin ya yang Iya. ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching Bapak saat ini ya. Baik, kira-kira nih bagian yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Antara tadi memberikan pertanyaan yang berbobot dengan menjalin atau ini kemitraan ya? Oke baik Pak. Yang mana Pak? Yang lebih spesifik tentunya yang berkaitan dengan kompetensi inti coaching, yaitu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, memang dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu akan membuat seorang coachee berpikir dalam menemukan jalan keluar dari apa yang sedang dia hadapi ya Pak. Baik, jadi nanti pada saat supervisi izinkan saya untuk lebih mengamati bagian proses dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Baik. Baik, nah pertanyaan yang terakhir mengenai indikator ketercapaian kira-kira yang menjadi tolak ukur keberhasilan yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti apa ya Pak? Yang menjadi indikator tentunya ketika melakukan coaching, coachee bisa menemukan ide-ide untuk pemecahan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Gitu. Baik, jadi Bapak berharap nanti coachee Bapak dapat menemukan ide-ide yang Bapak rangsang atau yang Bapak simulasi ya, stimulasi mungkin ya, dari pertanyaan berbobot Bapak. Baik, kurang lebih begitu ya Pak mungkin. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan, semoga lancar. Silakan untuk Bapak segera melakukan proses coachingnya dan nanti kita bertemu kembali untuk melakukan pasca observasi Pak. Baik.
Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Gawas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Sebaiknya bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Gimana keadaan situasi di sekolah sekarang? Alhamdulillah jauh lebih kondusif gitu Pak, lebih Oh, nyaman gitu untuk kalian sekolah. kemarin katanya ada yang mau diobrolkan. Betul sekali nih Pak. Barangkali Bapak ada waktu nih gitu ingin ngobrol-ngobrol terkait permasalahan saya. Ada insya Allah ya. Kalau boleh tahu tujuan dari obrolan kita itu di akhirnya itu mau seperti apa? Gini Pak, saya ingin mencari sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas gitu Pak. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, diantaranya menurut saya dan saya merasa terganggu sekali dengan adanya siswa yang ketika proses pembelajaran yang saya lakukan itu mereka itu tidak fokus untuk belajar. Ada yang hanya ngobrol dengan temannya, jadi saya merasa terganggu gitu. Nah, obrolan kali ini saya ingin ada solusi kira-kira bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, begitu Pak? Baik, jadi tujuan Bapak dengan obrolan kali ini itu untuk menemukan solusi tentang permasalahan Bapak di kelas, seperti itu. Betul sekali Pak. Kalau boleh tahu secara spesifik atau lebih spesifiknya permasalahan yang dihadapi itu seperti apa, Pak? Ini permasalahannya begini Pak, ketika saya setiap melakukan proses pembelajaran Pak, hampir setiap saya mengajar di kelas, jadi siswa itu banyak yang hampir lebih dari setengahnya gitu Pak, kurang fokus gitu Pak dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Gitu. Jadi tidak ada kayaknya minat siswa nih, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran saya itu sangat rendah sekali gitu, sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran saya gitu Pak. Ya, baik. Jadi permasalahannya hampir dari setengah siswa di kelas Bapak itu ketika Bapak mengajar itu tidak fokus ya Pak, seperti itu? Betul, kurang lebih seperti itu Pak. Apakah itu terjadi sering atau sekali-sekali atau gimana? Karena hampir setiap pembelajaran ya Pak, setiap pembelajaran itu selalu seperti itu begitu. Jadi sehingga ini yang menimbulkan kekurang fokusan atau sangat mengganggu pemikiran saya dalam proses pembelajaran itu gitu Pak. Gitu. Jadi hampir setiap pembelajaran Bapak itu anak itu tidak fokus. Betul sekali. Kalau diukur dari setiap pembelajaran Bapak kan banyak nih. Kalau diukur dari persentase, kira-kira berapa persen itu yang tidak fokusnya itu Bapak? Nah, kurang lebih mencapai 55%-an Pak. 55%-an itu siswa tidak fokus dalam belajarnya gitu Pak. Baik. Jadi 55%-an siswa itu tidak fokus ketika pembelajaran Bapak seperti itu. Apakah sebelumnya Bapak pernah mencari akar masalah? Kenapa anak-anak ketika saya mengajar itu anak-anak kurang fokus? Apakah pernah mencari akar masalahnya? Pernah sih Pak, pernah saya mencari suatu waktu mencari permasalahan, kenapa saya juga heran siswa ini seperti ini. Nah, pernah suatu saat saya meneliti dari hasil penelitian saya pernah mencoba merubah metode pembelajaran. Ternyata ada sedikit perubahan tuh Pak, ada sedikit perubahan. Gitu. Jadi pernah merubah metode pembelajaran. Ya. Tapi kira-kira yang menyebabkan anak-anak tidak fokus itu menurut pengamatan Bapak kira-kira apa ya? Nah, dengan pengalaman saya yang tadi, ya kayaknya sih Pak, saya kurang disenangi oleh siswa itu dalam teknik mengajar mungkin Pak.
karena mungkin metodenya yang tidak diminati atau tidak disukai oleh anak kayaknya begitu Pak. Jadi kayaknya Bapak itu kurang diminati oleh anak seperti itu ya? Betul. Dalam hal metode pembelajarannya Dalam mungkin itu, hal Pak. metode Betul. pembelajaran. Gitu. Dalam hal metode pembelajaran, Bapak merasa kurang diminati oleh anak-anak. Betul sekali. Ya. Memangnya menurut Bapak nih, kira-kira metode pembelajaran yang disukai anak-anak di SMP 1 Cidaun itu seperti apa ya? Karena gini Pak ya, kalau dilihat selama ini saya memang cara mengajar itu saya terlalu menggunakan textbook begitu Pak ya. Oh. Asal mulanya nih, kayaknya selalu cenderung kepada textbook. Kadang-kadang saya sumber-sumber pembelajaran dan tugas-tugasnya juga tidak jauh dari apa yang ada di dalam buku, sehingga menimbulkan bosan. Nah, menurut saya kayaknya kalau saya merubah strategi pembelajaran, mengingat yang tadi banyak siswa yang tidak fokus, barangkali dengan melakukan metode diferensiasi mungkin bisa gitu Pak ya, untuk meningkatkan gairah anak dalam proses pembelajaran gitu, atau minat anak dalam proses pembelajaran itu bisa gitu Pak. Jadi menurut Bapak kayaknya dengan merubah metode pembelajaran berdiferensiasi kayaknya anak-anak akan lebih termotivasi seperti itu ya? Mungkin gitu Pak. Mungkin ya. Mungkin. Memangnya menurut Bapak apakah yang tadi kan 55% nih anak tidak fokus nih, dengan metode baru itu apakah mungkin ke level berapa yang bisa ditingkatkan dengan metode itu? Kayaknya kalau yang saya pahami dengan metode berdiferensiasi kayaknya akan melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu insya Allah akan aktif semua. Yang tadinya tidak fokusnya itu 55%, mudah-mudahan mencapai 90% lah Pak. Level yang lebih harapan saya mudah-mudahan nyampe 90%, tingkat kefokusan anak dalam belajar lebih meningkat begitu ya. Jadi Bapak berharap dengan menggunakan metode berdiferensiasi ini fokus anak itu mencapai 90% ya. Seperti itu. Kira-kira nih Pak, rencana tersebut mau dijalankannya kapan kira-kira? Kayaknya Pak sesuai dengan jadwal yang saya ampuh gitu Pak. Minggu depan sekitar hari, karena dalam minggu sekarang kebetulan saya ada tugas luar gitu Pak. Jadi minggu saya akan membuat dulu perencanaannya. Kayaknya minggu depan deh Pak. Minggu depan sudah bisa dieksekusi kayaknya Pak. Sudah bisa dipraktekkan. Baik, jadi insya Allah minggu depan itu sudah bisa menjalankan rencana, yaitu menjalankan pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak ya. Baik. Mudah-mudahan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memecahkan permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Karena memang dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu anak jadi fokus sesuai minat dan bakatnya masing-masing, dan bisa meningkatkan motivasi belajar secara individu bagi siswa. Baik Bapak, itu mungkin yang dapat disampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya Bapak ya, setelah Bapak menerapkan rencana yang tadi Bapak rencanakan sudah diterapkan. Saya ingin mengetahui lanjutannya sejauh mana yang bisa ditingkatkan dan fokus anak. Insya Allah siap Pak. Ya mungkin itu yang dapat kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat dan menemukan solusi bagi permasalahan Bapak di kelas. Terima kasih juga Pak yang saya ucapkan atas waktunya, dari Bapak bisa mendengarkan isi hati saya gitu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ajen. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang juga. Bagaimana perasaannya nih Pak Ajen setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah lega ya Ibu ya.
Tapi saya juga cemas ini Bu. Cemas kenapa Pak? Karena tadi kan dilihatin sama Ibu nih proses saya Oke. coaching. Jadi apakah coaching saya ini sudah sesuai atau tidak? Jadi saya bertanya-tanya ya, gimana ya proses coaching saya, apa sesuai apa tidak? Jadi cemas gitu. Oke, itu hal yang wajar ya Pak ya. Nah, ini Pak, tadi kan udah saya sampaikan bahwa setelah melakukan coaching Bapak akan saya kembali lakukan pasca observasi ya Pak. Iya. Nah, nih baik setelah melakukan coaching tadi bagaimana nih Bapak menilai performance Bapak nih ya, penampilan Bapak tadi dengan menjadi seorang coach? Boleh diutarakan Ibu? Boleh, silakan. Nanti kira sombong gimana? Tidak apa-apa, karena saya yang bertanya Pak, karena ini bagian dari alur ini ya. Untuk tadi penilaian kita kan di awal rubriknya seperti apa Bapak sudah tahu. Nah, ini saya ingin tahu nih penilaian pribadi Bapak seperti apa. Mohon maaf ya Bu ya, bukan saya sombong ya. Baik, silakan Pak. Tapi menurut saya proses coaching tadi yang saya lakukan jika diukur dengan alur tirta, sebetulnya saya memandang saya sudah menjalankan keempatnya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya mendalami masalahnya, supaya coach lebih terbuka terhadap masalahnya. Kemudian yang ketiga, saya juga menanyakan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya coach saya itu mengutarakan ide, menyampaikan ide yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian di akhir saya juga menanyakan tanggung jawab atau kesiapan coach saya kapan mau melaksanakan rencana itu. Jadi jika diukur dari alur, saya sudah melaksanakannya meskipun itu mungkin belum maksimal. Kemudian jika dilihat dari kompetensi, saya juga saya rasa saya sudah berusaha menghadirkan diri saya secara penuh ketika melakukan coaching. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Selain itu juga saya rasa saya menjalankan prinsip sebagai coach, yaitu yang pertama saya menjalin kemitraan. Ketika ngobrol saya dengan coach saya itu tidak ada batas antara kami. Kemudian saya juga berusaha menghadirkan suasana yang inovatif dan sehingga coach saya tumbuh dengan sendirinya, dia bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Jadi mengembangkan kemampuan dirinya sendiri gitu ya. Baik, super sekali Pak. Lalu apa nih yang membuat Bapak merasa tadi kurang maksimal nih? Sebetulnya saya yang merasa kurang maksimal itu di pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, seperti yang awal saya sampaikan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya itu kurang berbobot sehingga tidak semua potensi yang dimiliki coach saya itu muncul ke permukaan. Baik Pak Ajan. Pak Ajan, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya Pak ya. Baik, boleh? Silahkan. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya ya Pak. Saya menilai atau mengamati Bapak tadi ya dalam melaksanakan coaching, Bapak sudah sangat baik sekali kalau menurut saya gitu ya. Dan Bapak itu sudah tadi betul kata Bapak sudah melaksanakan alur tirta dengan baik dari mulai tadi tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab ya. Nah, lalu berikutnya Bapak pun sudah menjalin komunikasi yang baik, menjalin kemitraan dengan coach Bapak gitu ya. Bapak sudah mendengarkan dengan aktif ya. Tadi merespon setiap komunikasi yang dilakukan oleh coach Bapak gitu. Dan Bapak pun menurut saya sudah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bapak. Ya, tapi mungkin di sini sedikit ya
Bapak itu tadi bagus, sudah mampu memberikan atau menanggapi koci Bapak dengan tanpa memberikan label atau menjudge ya. Benar-benar Bapak memberi kepercayaan terhadap koci Bapak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah, Iya. tapi Bapak tadi terlalu buru-buru gitu. Jadi Iya. sehingga mungkin tadi jadi kekurangan Bapak karena Bapak pun tadi menyadari bahwa Bapak akhirnya kurang menggali secara maksimal ya potensi Iya. dari koci Bapak karena tadi sebetulnya itu karena waktu saja Bapak terlalu terburu-buru gitu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, nih kira-kira apa yang sudah terbayang bagi Bapak ke depannya ya Iya. setelah kita melaksanakan setelah Bapak melakukan coaching ini ya? Nah, yang saya bayangkan ya tadi yang menurut Ibu saya terlalu terburu-buru itu saya juga menyadari. Pertama mungkin saya akan memperbaiki dengan berlatih untuk lebih sabar dalam menghadapi coaching saya ketika melakukan coaching. Jadi saya lebih sabar, lebih terbuka, lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaannya berbobot dengan saya nyantai mungkin kata-kata yang akan saya rangkai itu mungkin menjadi lebih berbobot mungkin gitu. Jadi pertama saya akan memperbaiki itu, kemudian saya juga akan melakukan latihan terus coaching ini untuk menumbuh kembangkan kemampuan saya, kompetensi coaching saya agar lebih berkembang lagi. Baik. Nah, kalau menurut ini Pak, tadi rencana Bapak dengan coach Bapak nih, nah, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, karena tadi kan Bapak sudah mendengar apa yang akan dilakukan atau aksi yang dilakukan oleh coach Bapak nih. Nah, selanjutnya apa nih Pak yang akan Bapak lakukan dengan coach Bapak? Ya, tentunya sesuai rencana yang sudah saya sampaikan dengan coach saya, sudah sepakati bahwa setelah minggu depan kan coach saya akan melakukan rencananya, melakukan aksinya. Jadi setelah kegiatan itu selesai, kami akan melakukan pertemuan kembali untuk melakukan refleksi dan untuk melihat sejauh mana rencana yang dilakukan Pak Gaus tadi bisa meningkatkan fokus anak. Baik. Baik, jadi Bapak setelah ini nanti akan melakukan refleksi kembali dengan coach Bapak, begitu ya Pak? Betul ini. Ya, dan tadi terkait apa yang sudah Bapak dapatkan nih dari hasil observasi kita nih ya, pengamatan saya yang sudah saya sampaikan, kira-kira nih Bapak sudah mendapat gambaran apa tadi selain dari Bapak akan terus mengembangkan potensi Bapak ya dalam menjadi seorang coach. Nah, tentunya Bapak pun perasaan Bapak apa nih setelah kita melakukan observasi ini nih? Ya, setelah saya observasi lah gitu. Ya, lebih tepatnya. Mungkin ya perasaan saya lebih mengetahui ya. Kalau penilaian diri sendiri kadang kurang objektif ya. Kalau ada observer yang menilai, kita juga jadi mengetahui kelemahan kita itu di mana dan dengan mengetahui itu tentunya kita bisa memperbaikinya di kemudian hari. Jadi dengan adanya observasi ini mungkin bagi saya itu sangat bermanfaat sekali karena dengan adanya penilaian dari orang lain kita mengetahui kelemahan kita dan kita bisa berusaha untuk meningkatkannya atau memperbaikinya itu Bu. Oke, terima kasih Pak Ajen sudah berbagi dengan saya gitu ya. Hebat sekali Pak Ajen gitu kalau sesuai prinsip kompetensi tadi ya alur ceritanya. Saya rasa gitu Bapak hanya perlu tadi jam terbang mungkin ya untuk melatih keterampilan coaching Bapak gitu. Pak Ajen saya tunggu nih nanti undangannya kembali nih untuk kita bisa berbincang kembali gitu Pak. Pak Ajen terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih kembali. Ya, sama-sama.